Kami dari kelompok 2 yang berada mengkotakan saya sendiri, Faisal Raja Gugup dengan NPM 2207 11826 dan teman-teman Saya Rian dengan NPM 2207 11842. Perkenalkan, nama saya Aldo, NPM 220 wisata Sindu Kusuma Edu Park atau SKE. SKE merupakan sebuah destinasi rekreasi yang terletak di Yogyakarta. SKE dibuka pada tahun 2014 lalu. Terdapat bermacam-macam wahana, baik wahana bermain maupun wahana belajar, yang bisa dinikmati oleh seluruh anggota keluarga. Wahana yang paling terkenal dari SKE adalah Biang Lalanya, yang merupakan sebuah wahana bermain sekaligus ikon SKE sendiri. Di tingkat Asia Tenggara, Biang Lala ini memang mesti berpuas diri duduk di peringkat ke-6 sebagai Biang Lala tertinggi. Tapi di tingkat nasional, ia duduk di peringkat pertama. Namun, SKE tidak terbatas pada Biang Lalanya. Saat kami berkunjung, ada setidaknya 18 wahana bermain, baik yang sudah lama maupun yang baru ditambahkan. Beberapa di antaranya adalah rumah hantu, area ketangkasan, bioskop 8 dimensi, bioskop 4 dimensi, bumper car, flying bicycle, spinning cup, flying chair, taman lampu, dan waterpark. Di samping wahana bermain, SKE juga menawarkan wahana edukasi. Begitu masuk ke gerbang, sebenarnya kita sudah merasakan sisi edukasi taman ini. Di koridor yang menuntun masuk diletakkan panel-panel informatif mengenai fakta-fakta yang mungkin kita belum ketahui sebelumnya. Misalnya, dijelaskan mengenai tinggi biang lala terbesar yang ada di dunia dibandingkan dengan kebanggaan SKE sendiri. Namun, wahana edukasi yang sebenarnya ada di dalam taman dan formatnya serupa museum. Yang pertama, ada Omah Batik yang menyambut kita pertama kali begitu keluar dari koridor masuk. Di dalam museum batik ini, kita bisa mempelajari berbagai macam motif sekaligus mempelajari cerita perjalanan batik dari dulu sampai booming seperti sekarang. Kemudian ada juga Omah Musik yang menceritakan perkembangan sejarah musik. Di dalam museum ini, kita bisa melihat bermacam-macam alat vintage yang berhubungan dengan musik. Contohnya, kita bisa melihat dan mendengarkan langsung gramofon antik yang dibunyikan dengan amplifier kayu, yang juga memutar lagu-lagu lawas Indonesia yang tidak terdengar lagi di televisi Indonesia. Dengan jumlah hanya 2 wahana edukasi SKE memang masih terbilang sedikit. Oleh karena itu, kita berencana untuk mengembangkan unsur edukasi di SKE ini. Untuk lokasi spesifiknya, Sindu Kusuma Edu Park berada di Jalan Jambon, Keragilan, Sinduadi, Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Atau bisa dicari di Google dengan menulis Sindu Kusuma Edu Park. Untuk rating tempat ini mendapat 4,2 dari 5 bintang. Kurang lebih sudah 16.000 orang yang memberi rating. Dan ada beragam tanggapan yang berbeda-beda. Banyak pengunjung yang puas, tapi banyak juga yang kurang puas. Alasannya adalah wahana SKE yang sekarang kurang terawat, harga makanan yang terlalu mahal, dan beberapa wahana yang sudah tidak beroperasi. Dan ada juga yang memberi saran seperti menambahkan wahana-wahana baru, mengoperasikan kembali wahana-wahana yang sudah tidak beroperasi, dan mengurus kembali wahana yang masih berfungsi. Di sini, saya akan membahas beberapa masalah yang terdapat pada Sindu Kusuma Edu Park. Antara lain, yang pertama, ada masalah pada kurang terawatnya wahana. Nah, wahana pada Sindu Kusuma Edu Park ada beberapa bagiannya yang sudah mulai terlihat tidak terawat. Ada yang sudah berkarat, ada yang berlumut, ada yang bahkan sampai rusak. Ada juga lahan yang tidak terpakai ataupun kosong dibiarkan begitu saja. Adapun masalah berikutnya yaitu wahana kurang bervariasi ataupun kurang banyak. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Daniel bahwa di Sindu Kusuma Edu Park terdapat banyak sekali jenis wahana. Namun, untuk sebuah wisata yang sebesar dan seluas Sindu Kusuma Edu Park, masihlah bisa pihak sana menambahkan beberapa wahana lagi, khususnya pada bagian
pembelajaran ataupun edukasi. Masalah selanjutnya adalah pada bagian kebersihan. Nah, kebersihan pada SKE sudahlah terbilang cukup baik. Namun, masih ada beberapa tempat yang kebersihannya kurang terjaga. Dikarenakan kurangnya personil yang diarahkan untuk menjaga kebersihan tempat ini. Selanjutnya, ada masalah pada bagian keamanan. Nah, keamanan pada Sindu Kusuma Airport bisa dibilang kurang dikarenakan beberapa hal seperti petugas yang ditugaskan untuk menjaga keamanan itu masihlah sedikit, bisa dihitung menggunakan jari. Yang kedua, ada beberapa wahana yang jika pengunjung ingin menaikinya, tiket dari pengunjung tidaklah diperiksa terlebih dahulu. Kemudian ada masalah pada konsep edupart ataupun pembelajaran. Nah, seperti yang sudah dijelaskan bahwa SKE sudah memiliki beberapa wahana yang mengandung unsur edukasi. Di antaranya ada miniatur dari Candi Borobudur dan Prambanan, ada rumah batik dan mainan lampu dulu, ada rumah musik, dan beberapa panel informatif, dan lain sebagainya. Namun, masihlah bisa SK ini ditambahkan beberapa wahana edukasi lagi. Kita lanjut ke masalah promosi. Nah, SK ini harusnya bisa digencarkan bagian promosinya, karena saat kami berkunjung ke sana, kami bisa melihat kalau untuk sebuah wisata yang sebesar ini, namun pengunjungnya tidaklah terlalu ramai. Kemudian masalah tiket. Nah, tiket yang digunakan pada wisata ini masih berbentuk kertas dan juga gelang. Masalah terakhir yang ada pada SKE yaitu pada penanda jalan. Nah, penanda jalan yang dimaksudkan di sini yaitu sebelum kita mencapai SKE. Jadi, alangkah baiknya kita menambahkan penanda jalan 100 meter ataupun 200 meter sebelum kita mencapai titik SKE. Penanda jalannya bisa bertuliskan Sindu Kusuma Edupart 200 meter ke depan ataupun 100 meter ke depan. Foto-foto sebagai berikut. Saya akan membahas tentang solusi dan potensi yang kelompok kami temukan untuk masalah Sindu Edupart. Yang pertama, kita akan membahas tentang solusinya dahulu, yaitu untuk solusinya membuat pembelajaran membatik atau fasilitas membatik bagi anak maupun dewasa. Kenapa kami memilih pembelajaran membatik? Karena yang pertama, batik itu adalah budaya kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, dan juga batik saat ini tuh kalau dilihat kurang diminati ya, lebih banyak yang menggunakan baju-baju brand dari luar negeri maupun dari dalam negeri, dan juga para siswa ataupun
anak muda maupun orang dewasa itu kurang memahami cara pembuatan batik itu sendiri. Di Sindu Kusuma Edu Park itu ada museum membatik, jadi museum batik. Jadi selain mendirikan museum, menurut kami lebih baik membuat sekalian candi atau bisa menyediakan tempat di museum batik. Selain itu, untuk alat dan bahan yang dibutuhkan itu sendiri ada malam, pewarna, kain, canting, wajan, dan pemanas. Untuk estimasi harga modal untuk 4 orang itu ada sekitar 200 ribuan. Itu untuk wajan, canting, dan pemanas serta isi pemanasnya itu. Bisa lebih murah ataupun bisa lebih mahal tergantung tempatnya. Selanjutnya untuk dan pemanas serta isi pemanasnya itu bisa lebih murah ataupun bisa lebih mahal tergantung tempatnya. Selanjutnya untuk bahan ada kain pewarna dan malam. Untuk harga kain itu 1 meter kali 1 meter itu sekitar 25.000. Untuk kainnya itu bisa dibagi menjadi 4, jadi satu orang itu mendapat ukuran 25 cm kali 25 cm. Nah, setelah dihitung-hitung harganya yang dipatok, bahan yang dipatok untuk 4 orang itu adalah 23.000. Yang datang itu kan tidak hanya orang dalam negeri ya, jadi orang luar negeri itu juga bisa menikmati apa yang Indonesia ini punya. Sekian dari kami, terima kasih.